Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku serahkan hidupku, keluargaku, dan apapun yang aku kerjakan lakukan. Biarlah itu semua dalam tangan-Mu, dan biarlah selalu ada pengharapan yang baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Lembah Akor yang menjadi pintu pengharapan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hosea 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Kitab Hosea 2 menceritakan bagaimana perasaan hati Tuhan terhadap umat-Nya yang mengkhianati dan meninggalkan Tuhan. Sama seperti seorang istri yang sengaja berbuat serong dengan mengikuti laki-laki lain. Tuhan mengisahkan pemberontakan umat-Nya dengan kiasan Gomer, istri Hosea, yang kembali berbuat sundal. Bahkan menganggap bahwa apa yang dia terima itu adalah dari laki-laki lain. Hosea 2 ayat ke-5 berkata tentang bangsa Israel dengan perumpamaan seperti ibu anak-anak. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Padahal dari Tuhanlah semua itu berasal. Hosea 2 ayat 8 berkata, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Akibatnya Tuhan terpaksa menuntun mereka masuk dan berjalan ke padang gurun, bahkan turun sampai ke lembah Akor. Pertama kali nama Akor ini muncul adalah pada peristiwa Akan bin Zerah yang tergoda dan tergiur dengan barang-barang yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Singkat cerita, di lembah Akorlah Akan bin Zerah dirajam dan dihancurkan. Lembah Akor berarti the valley of trouble, the valley of affliction, atau lembah permasalahan, lembah tekanan, dan lembah penderitaan. Terkadang kesombongan kita, kejahatan hati kita telah membuat kita lupa bahwa semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Bukankah Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Namun seringkali keangkuhan kita membuat kita berkata-kata atau bersikap sangat sombong dan menjijikkan. Beberapa hari lalu saya melihat di YouTube, seorang anak muda dengan angkuhnya memamerkan jam tangan seharga 7 miliar rupiah. Dan dia berkata, di kotanya dialah satu-satunya anak muda yang memiliki jam tangan seharga 7 miliar rupiah. Dia bahkan akui bahwa dia sombong. Tapi menurutnya, sombong itu boleh-boleh saja. Kemudian dibongkar bahwa semua itu adalah hasil penipuan. Dan sekarang dia mendekam di penjara.
Sama seperti itulah yang terjadi dengan Israel. Tuhan terpaksa menuntunnya masuk ke lembah Akor, lembah tekanan dan permasalahan besar. Karena mereka sendirilah yang tidak mau mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Pagi ini, mari belajar untuk merendahkan hati dan mengakui Tuhan. Berdoalah dengan mengajar dirimu sendiri demikian. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ke-10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku merendahkan diriku dan mengakui bahwa semua yang ada padaku daripadamu-lah semuanya, dan untuk kemuliaan-Mu lah semuanya. Amin. Jesus loves you and so do I.